Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, sekarang kita lanjutkan belajar, dan sebelum belajar jangan lupa berdoa, dan Ibu doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah nak, sebelum Ibu menyampaikan materi, nah Ibu ingin dulu menyampaikan info bahwasanya sebenarnya pada bab 3 ini materi yang harus kita pelajari, yang kalian pelajari adalah materi A, B, C, dan D. Karena ada pandemi, maka materi itu kita persingkat sehingga yang harus kalian pahami adalah materi B dan materi E. Ibu ulangi lagi, nah yang harus kalian pahami adalah materi B dan materi E. Nah, agar besok ujian tidak tidak ada yang lagi yang tidak dapat untuk materi ini. Nah, sama dengan materi bab 2. Sebenarnya materi bab 2 adalah KD 3.2. Karena pandemi juga, maka yang KD 3.2 kita hilangkan, kita lanjutkan kepada bab 2 kita yang itu KD 3.3, itu tuh tentang SPLTV. Nah, begitu juga dengan materi ini disingkat sehingga yang harus kalian pelajari adalah materi B dan materi E. Nah, materi B berhubungan dengan materi E yang kita bahas sekarang ini. Oke, kita yang sekarang kemarin pertidaksamaan. Nah, yang sekarang adalah sistem pertidaksamaan dua variabel, itu tuh linear. Artinya apa? Nah, kita hanya membahas linear atau berpangkat satu, tidak ada yang berpangkat dua. Nah, Ibu langsung ke contoh. Itu tuh tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Nah, soal pertama, adakah di sini berpangkat dua? Tidak, maka ini disebut dengan linear. Itu tuh karena dia ada dua variabel, maka dia jadinya pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, karena mengandung tanda pertidaksamaan. Nah, karena dia ada dua, maka disebut dengan sistem. Oke. Nah, sekarang kita untuk menghemat waktu kita lanjutkan. Itu tuh Ibu tidak lagi membahas bagaimana cara menyelesaikannya ya nak, karena sudah Ibu bahas pada materi B. Ibu lanjut aja. Itu tuh yang pertama dulu kita ambil yang nomor 1. Cara langkah pertama itu kita tuliskan A. Dah, X ditambah Y kecil sama 4. Nah, apa langkah kita? Kita harus mengubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Berarti X ditambah Y sama dengan 4. Setelah itu apa lagi nak? Kita cari titiknya. Kita buatkan dalam bentuk tabel. Ini X, ini Y. Nah, untuk lebih mudah kita ambil titik 0. Berarti X-nya 0, nanti dan Y-nya adalah 0. Nah, ini artinya apa? Ketika X-nya sama dengan 0, berapa nilai Y? Ketika Y-nya sama dengan 0, berapa nilai X? Nah, untuk lebih paham, Ibu pisahkan ke sini. Karena X-nya 0, maka ganti X-nya 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 4. Maka Y sama dengan 4. Tuliskan ke sini 4. Oke, lanjut. Sekarang Y-nya 0. Berarti ganti lagi. Y-nya 0. Berarti X ditambah 0 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4. Berarti ketika Y-nya 0, X-nya adalah 4. Nah, kita urutkan. Ingat enak, kalau kita menggambarkan, dia selalu mulai dari titik X. Dia X, Y, X, Y. Berarti X nya 0, Y nya 4. Berarti ini 0,4. Nah, ini adalah 4,0. Nah, ini untuk yang pertama pertidaksamaannya. Ibu lanjut yang keduanya, itu tuh 2X 2X ditambah 5Y besar sama 10. Seperti biasa kita ubah dulu menjadi tanda persamaan. 2X ditambah 5Y sama dengan 10. Dah, kita buatkan tabelnya untuk mencari nilai XY-nya, pasangan titiknya. Dah, kita ambil X-nya 0 dan Y-nya 0. Dah, seperti tadi, tuliskan di sini. Kalau X-nya 0 berarti ganti 2 kali 0 ditambah 5 dikali Y sama dengan 10. 2 dikali 0 adalah 0, berarti 5Y sama dengan 10. Y 10 bagi 5 adalah 2. Diperoleh nilai 2, maka letakkan 2 di sini. Ya, diperoleh nilai 2, maka letakkan 2 di bagian Y. Nah, setelah itu kita
ambil yang Y-nya 0. Berarti 2X ditambah 5 dikali. Karena Y-nya 0, maka 5 dikali 0 sama dengan 10. Berarti 2X sama ditambah ini kan 0, berarti sama dengan 10. Maka X-nya adalah 10 dibagi 2. Berarti diperoleh 5. Nah, karena X-nya 5, untuk Y sama dengan 0, letakkan 5 di sini. Oke, nak. Dah. Tadi kita ambil yang bagian X-nya 0 dan Y-nya 0, maka kita substitusikan ke persamaan, diperoleh untuk X-nya 0, Y-nya 2, letakkan di sini. Nah, untuk Y-nya 0, maka diperoleh X-nya 5. Berarti tuliskan 5 di sini. Kita buat pasangannya. Berarti ini X, Y, ini 0,2 dan ini 5,0. Dah. Dari sini, nah setelah ini kita peroleh 4 buah titik. Itu tuh yang pertama titiknya adalah 0,4, 4,0, ini 0,2, ini 5,0. Nah, setelah itu kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, kita ambil dulu bagian titik yang pertama, itu tuh 0,4 dan 4,0. Ini artinya apa? 0 untuk si X, 4 untuk si Y. Yang kedua, 4 untuk X, 0 untuk Y. Jangan sampai kebalik. Dah, tadi 0,4, berarti mulai dari X 0, Y-nya 4. Nah, ini 0,4 enak ya. Yang kedua 4,0, berarti X-nya 4, Y-nya 0, Y-nya tidak bergerak. Ya. Selanjutnya kita hubungkan titik tersebut. Nah, perhatikan lagi untuk tanda pertidaksamaan. Nah, pada tanda pertidaksamaan tidak memuat tanda sama dengan. Kalau tidak memuat, maka garisnya putus. Garisnya putus. Kita kasih panah di ujungnya, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena akan bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, yang kedua adalah 0,2 dan 5,0. Berarti 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. Ini dia. Yang kedua 5,0, berarti X-nya 5, Y-nya 0. Nah, karena pada soal tandanya ada pakai sama dengan, maka dia garisnya tidak putus-putus, garisnya lurus atau nyatu, tidak putus-putus. Ini dia ya, jangan lupa pakai tanda panah. Oke, tadi ini adalah untuk X ditambah Y kecil dari 4. Yang ini adalah untuk 2X ditambah 5Y besar sama dari 10. Nah, setelah kita gambarkan pada grafik, langkah yang ke B atau yang kedua adalah kita uji titik. Nah, uji titik ini kita lakukan, kita ambil titik yang berada di luar garis. Ya, ulang lagi, berada di luar garis. Nah, lebih mudah kita ambil titiknya yang 0,0. Karena 0,0 berada di luar garis. Untuk yang pertama, X ditambah Y kecil dari 4. Ganti X-nya 0, Y-nya dengan 0. Berarti 0 ditambah 0 kecil dari 4. Apakah 0 kecil dari 4? Ya, karena 0 kecil dari 4, maka pernyataan ini adalah benar. Kita tuliskan ini benar. Nah, karena pernyataannya benar, maka daerah yang memuat titik 0,0 adalah daerah penyelesaian. Ulangi lagi, karena 0,0 ini adalah karena kita ujikan pada pertidaksamaan diperoleh pernyataan benar, maka daerah yang mengandung titik 0,0 adalah daerah penyelesaiannya. Kita arsir tadi nak ya, karena 0,0-nya itu terletak di bawah, maka kita arsirkan ke bawah pakai tanda panah sampai ke bawah enak ya. Ini dia, ke bawah, bukan ke atas, karena dia pernyataannya benar. Oke, kita lanjut lagi yang kedua, itu tuh 2X ditambah 5Y besar sama dari 10. Ganti X-nya 0, yang Y-nya 0. Berarti ini 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 sama dari 10. Berarti ini 0 besar sama dari 10. Apakah 0 ini besar sama dari 10? Adalah pernyataan yang salah. Ini salah. Nah, karena dia salah, maka 0,0 ini tidak termasuk daerah penyelesaiannya. Berarti ini kan garisnya nak. Nah, 0,0 terletak di bawah. Nah, karena ini salah,
maka yang bagian bawah bukan penyelesaian, berarti di atasnya adalah penyelesaiannya. Kita arsir yang bagian di atas. Ulangi lagi, karena ini pernyataan salah, maka yang 0,0 atau daerah yang di bawah garis bukan penyelesaian. Berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di atas kurva atau di atas garis lurus ini. Oke, kita arsirkan. Jangan lupa kasih tanda panah, artinya apa? Artinya bisa kita perpanjang sampai tak terhingga. Nah, sekarang perhatikan apa Ibu? Perhatikan yang di arsir ini, perhatikan grafik ini. Kira-kira manakah daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaian adalah daerah yang memuat dua arsiran. Artinya apa? Ada arsiran untuk pertidaksamaan pertama dan ada juga arsiran untuk pertidaksamaan yang kedua. Perhatikan, ini berapa buah dari arsirannya? Ini 1, ini bawah ada 1 lagi, berarti ini ada 2. Ini di bawah 1. Yang ini cuma 1, adalah spidol warna biru. Nah, maka yang ini yang ada dua arsiran ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Berarti ini di HP-nya. Ya. Karena di sini memuat dua arsiran, maka yang ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua, yaitu tuh X ditambah Y kecil sama 9. Yang kedua adalah 6X ditambah 11Y kecil sama 66. Dan X-nya besar sama dari 0, Y-nya besar sama dari 0. Perhatikan yang pertama dan yang kedua. Perhatikan soal pertama dan kedua, apa bedanya? Itu tuh bagian di bawah ini ya. Nah, perhatikan jawaban pada pertama. Apakah di sini daerahnya positif atau negatif? Nah, ternyata daerah penyelesaiannya memuat daerah negatif. Nah, untuk soal nomor 2, karena diketahui X-nya tuh harus besar sama dari 0 dan Y-nya tuh harus besar sama dari 0, maka nanti untuk penyelesaian yang kedua adalah hanya pada daerah positif. Nah, yang ini menjadi latihan kalian ya, Nak ya. Dikumpulkan sekarang. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dimengerti, dan kalau tidak mengerti jangan lupa dan jangan malu bertanya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Ibu.